Teman-teman, bagaimana jika kalian terjebak di atas menara tertinggi di dunia dan semua tangga untuk turun juga rusak? Dalam situasi seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Di awal cerita, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang mendaki gunung. Selain itu, ada seorang gadis bernama Hunter bersama mereka. Saat mendaki, tangan Dan secara tidak sengaja masuk ke dalam sarang burung, dan ketika burung itu terbang, Dan terkejut dan tangannya tergelincir. Akibatnya, dia tergantung di udara dan tidak bisa mencapai batu. Jadi, dia meminta Becky untuk melepaskan tali. Begitu Becky melepaskan tali, tali itu putus dan Dan jatuh ke bawah dan meninggal. Sekarang kita melihat adegan 1 tahun kemudian. Becky sekarang dalam keadaan mabuk, dia telah merusak dirinya sendiri dengan terus-menerus mabuk. Selain itu, dia mengirim pesan suara ke nomor, dan setiap hari memberitahunya betapa dia sangat merindukannya. Dia juga masih menyimpan Abu Dan bersamanya. Namun, ayah Becky datang menemuinya dan mencoba membantunya keluar dari semua ini. Tetapi Becky menyuruh ayahnya untuk menjauh darinya dan kemudian pergi. Namun, suatu hari setelah merasa kalah dengan semua ini, Becky berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia mengambil banyak pil tidur, tetapi saat dia hendak meminumnya, seorang teman datang. Temannya memeluk Becky dan kemudian memberitahunya tentang rencana gila. Dia berkata bahwa mereka akan mendaki menara tertinggi di dunia yang tingginya sekitar 2000 kaki. Dan dari sana, kamu bisa menaburkan Abu Dan. Ketika Becky mendengar ini, dia awalnya menolak, tetapi kemudian setuju dan mereka memulai perjalanan mereka. Di jalan, mereka begitu asik bersenang-senang sehingga hampir mati karena sebuah truk hampir menabrak mereka. Namun mereka akhirnya sampai di menara itu. Mereka juga melihat seekor rusa di sana yang sedang dimakan hidup-hidup oleh beberapa burung nasar. Namun, ketika mereka mendekati menara, itu terlihat menakutkan. Hunter sangat senang melihatnya, tetapi Becky sangat ketakutan. Namun, kemudian Hunter berkata padanya untuk tidak terlalu memikirkannya. Di atas akan sangat menyenangkan. Setelah itu, mereka berdua mulai naik ke menara. Namun, di sana kita melihat bahwa menara itu sudah benar-benar rusak. Bahkan, sekali waktu, Becky hampir jatuh, tetapi beberapa jam kemudian mereka berdua berhasil naik hingga 1000 kaki dan melihat ke bawah dari sana. Semuanya terlihat sangat menakutkan, tetapi sekarang tangga di dalam sudah habis, jadi mereka harus memanjat dari luar. Namun, kondisi Becky sudah sangat lemah, sementara Hunter menggoyangkan tangga dengan keras untuk menggodanya, tetapi kemudian mereka berhasil naik ke atas menara, meskipun mereka tidak tahu bahwa saat naik satu baut tangga telah patah. Mobil jatuh ke bawah, tetapi mereka terlalu sibuk bersenang-senang. Saat naik ke atas, kami melihat bahwa menara itu sangat tinggi. Kemudian Hunter mengeluarkan drone dari tasnya dan mulai merekam video mereka di atas menara dengan drone itu. Mereka bersenang-senang, tetapi kemudian Hunter meminta Becky untuk menerbangkan drone, dan dia sendiri menggantung di atas menara itu. Lalu dia memintanya untuk membuat video yang indah. Namun, Becky mencoba menghentikannya karena dia merasa pusing di sana. Setelah itu Hunter kembali naik ke atas dan berkata padanya bahwa sekarang giliranmu, dan Becky sangat ketakutan sehingga dia menolak. Tetapi Hunter berkata padanya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengatasi ketakutannya. Setelah itu, dia memegang tangannya dan menggantungnya di udara. Lalu kemudian mereka mengambil selfie. Namun Becky mulai sangat ketakutan sehingga dia menariknya ke atas, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi sesuatu akan terjadi pada mereka yang tidak pernah mereka bayangkan. Setelah itu Hunter berkata padanya bahwa sekarang waktunya telah tiba. Lalu dia mengeluarkan tulang dan dari tas dan menjatuhkannya dari atas. Dan di saat yang sama mereka berdua menjadi sangat emosional. Beberapa saat kemudian mereka mulai bersiap untuk kembali. Sekarang Hunter menyuruh Becky untuk turun lebih dulu. Namun ketika Becky baru turun 24 anak tangga, semua baut mulai lepas dan tangga itu pun runtuh. Namun, tepat pada waktunya, Hunter berhasil menangkap tali, sehingga dia selamat. Setelah itu, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menariknya kembali ke atas. Namun, kejadian itu membuat mereka sangat terkejut hingga mereka lupa bahwa semua tangga sudah runtuh. Selain itu, tas mereka juga tergantung di menara. Ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka memeriksa ponsel mereka, tetapi tidak ada jaringan. Namun, di saat yang sama, Hunter melihat bahwa kaki Becky terluka parah, jadi Hunter membalut kakinya. Selain itu, mereka menemukan satu pistol suar dan satu teropong. Setelah semua itu, mereka berdua duduk diam, tetapi mereka masih belum tenang. Mereka menyalakan kamera dan mulai merekamnya. Bagaimana bisa ada orang seperti ini ya?
Setelah itu, Hunter mulai melihat sekeliling dan kemudian dia melihat ada sebuah van tua yang diparkir, tetapi tidak ada orang di sana. Setelah itu, Hunter mulai menggunakan ponselnya dan melihat bahwa foto-foto yang dia unggah sebelumnya mendapat banyak suka yang mengingatkannya bahwa ada jaringan di bawah sana. Jadi, dia menulis tentang situasinya di Instagram dan mengunggahnya agar ada yang bisa melihat pesannya. Setelah itu, dia mengikatnya dengan tali dan menggantungnya ke bawah. Namun, ketika itu tidak mendapatkan jaringan, dia sendiri menggantung dari tangga dan ketika dia kembali ke atas, dia melihat bahwa ponselnya masih tidak mendapatkan jaringan. Melihat ini mereka berdua sangat kecewa. Namun, kemudian dia berpikir untuk melemparkan ponselnya ke bawah. Untuk itu, dia pertama-tama memasukkan ponselnya ke dalam sepatu dan kemudian dia melepas kaus kaki dan bahkan beratnya untuk dimasukkan ke dalamnya. Agar telepon jatuh tanpa rusak, setelah itu dia menjatuhkan teleponnya. Dan kemudian mereka duduk dengan tenang menunggu bantuan. Beberapa saat kemudian ketika mereka melihat ke bawah, ada seorang pria yang datang karena tangga itu jatuh. Melihatnya, mereka berdua mulai berteriak keras, tetapi mereka berada di ketinggian yang cukup tinggi. Jadi pria itu tidak bisa mendengar suara mereka, dan kemudian kami melihat bahwa teleponnya sekarang sudah hancur. Tetapi kemudian pria itu mulai pergi dari sana. Tetapi melihatnya pergi, dia melemparkan sepatunya ke arahnya. Tetapi dia sangat sibuk berbicara di telepon sehingga dia tidak memperhatikan mereka dan pergi dari sana. Tetapi di saat yang sama, Becky melihat ke arah kaki Hunter di mana ada satu tato 143 dan juga selalu menjawabnya dengan I love you dengan 143. Sekarang di malam hari ketika Becky sedang menonton video lamanya, dia melihat Hunter yang cemburu pada mereka berdua. Jadi sekarang Becky mengerti bahwa pasti ada hubungan antara suaminya dan Hunter. Tetapi di saat yang sama, Hunter melihat dua pria di van itu. Jadi kemudian dia menyuruh Becky untuk segera menyalakan suar agar perhatian pria-pria itu bisa tertuju pada mereka. Dan memang benar, begitu mereka menyalakan suar, kedua pria itu melihat mereka, membuat Becky dan Hunter sangat senang bahwa sekarang nyawa mereka akan selamat. Setelah itu mereka membawa van mereka, mendekati mereka. Melihat mereka mendekat, kebahagiaan mereka tak terhingga. Dan ketika mereka sampai di mobil mereka, mereka memecahkan kaca dan mencuri mobil mereka dan pergi dari sana. Dan dengan itu semua harapan mereka juga hancur, karena sekarang semua jalan untuk menyelamatkan mereka telah tertutup. Setelah itu, di malam hari mereka berdua tertidur. Tetapi ketika Hunter hampir jatuh, Becky menyelamatkan nyawanya. Setelah itu mereka memutuskan untuk tinggal di tempat itu. Tetapi kemudian Becky bertanya kepada Hunter tentang Dan. Sekarang Hunter juga saat sekarat tidak ingin menyembunyikan apapun darinya. Jadi dia memberitahu Becky tentang dirinya dan Dan. Tentang perselingkuhan. Becky benar-benar hancur mengetahui untuk siapa dia mengorbankan hidupnya. Setelah itu dia juga melepas cincin kawinnya. Namun, sekarang tanpa air, kondisinya memburuk karena mereka sudah terjebak di sini selama 2 hari penuh. Namun di tengah situasi ini, Hunter berkata bahwa dia bisa mengambil tas itu, lalu dia mulai turun dengan mengikat tali dan berkata kepada Becky bahwa jika keberuntunganmu baik, aku akan mati. Setelah itu, dia menggantung di tali dan turun, tetapi dia tidak bisa mencapai tas itu. Karena Hunter tidak takut, dia langsung melompat ke atas antena, lalu dia memuaskan dahaganya terlebih dahulu. Namun, ketika dia hendak kembali, dia melihat bahwa tali itu terlalu jauh darinya dan dia tidak bisa mencapainya. Setelah itu dia menggunakan semua bagian tongkat selfie, menggantungkan tas di tali. Kemudian dia meminta Becky untuk menarik tali itu dan dia sendiri perlahan mulai naik, tetapi di tengah jalan tangannya tergelincir dan dia jatuh ke bawah. Melihat ini, Becky sangat ketakutan dan ketika dia melihat ke bawah, Hunter tergantung di atas tas. Hunter mengatakan bahwa dia tidak bisa naik lagi karena tangannya terluka. Jadi sekarang Becky harus menariknya ke atas. Setelah itu Becky menariknya ke atas dengan sekuat tenaga. Sekarang mereka berdua memutuskan untuk menulis catatan bantuan di atas drone itu dan mengirimkannya ke arah hotel agar seseorang bisa datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka menulis catatan bantuan dan meletakkannya di atas drone dan mengirimkannya ke arah hotel. Tetapi di tengah jalan baterai drone habis. Jadi mereka harus memanggil drone itu kembali. Malam pun tiba dan tiba-tiba Becky melihat bahwa Hunter tidak ada di sampingnya. Selain itu, burung nasar juga menyerangnya dan tiba-tiba dia terbangun. Sebenarnya itu adalah mimpi buruknya. Dan kemudian mereka berdua melihat lampu merah yang menyala di atas. Jadi mereka berpikir untuk mengisi daya drone itu di pagi hari. Setelah pagi tiba, Becky mengisi daya drone itu dan mulai naik ke atas. Di sini, dia termotivasi oleh Hunter. Setelah itu dia berhasil mengisi daya drone dan kemudian menunggu di sana sambil menggantung untuk menunggu drone terisi daya. Sekarang, luka di kakinya sudah membusuk, sehingga burung nasar mulai menyerangnya, tetapi dia menghadapi mereka semua. Akhirnya,
dia berhasil mengisi daya drone sepenuhnya dan segera turun. Sekarang dia menunggu di bawah untuk saat hotel paling ramai, dan begitu banyak orang mulai datang ke hotel, dia menerbangkan drone ke arah hotel, mengirimkannya yang... Kemudian ketika drone hampir sampai di hotel, drone itu menabrak sebuah truk dan hancur. Becky berteriak keras meminta pria itu untuk mengambil drone, tetapi pria itu pergi tanpa memperhatikan drone. Melihat ini, mereka berdua benar-benar hancur. Akhirnya, dia meminta sepatu kedua dari Hunter agar dia bisa melemparkan ponselnya ke bawah, karena sekarang itulah satu-satunya jalan yang tersisa baginya. Tetapi Hunter mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa memberikan sepatunya, karena sepatunya tidak ada di sini. Di sini. Setelah itu Becky melihat ke arah sepatunya. Tetapi, kemudian Hunter mengatakan padanya bahwa dia sendiri juga tidak ada di sini. Sebenarnya dia sudah lama meninggal. Setelah itu kami mengetahui bahwa Hunter sudah meninggal sejak lama. Dan ini hanya halusinasi Becky, karena dia hanya menarik tas yang menangis di atas. Setelah itu dia menangis di malam hari. Dia membuat satu video terakhir untuk ayahnya, di mana dia meminta maaf untuk setiap hal, dan kemudian dia tertidur di sana. Pagi harinya, kita melihat Becky duduk bersandar pada tiang itu, dan dia tidak bergerak sama sekali. Setelah itu seekor burung bangkai datang untuk memakannya. Namun, saat burung itu mulai memakannya, mata Becky terbuka dan dia langsung menangkap burung bangkai itu. Karena dia sudah lapar dan haus selama 3 hari terakhir, dia langsung memakan burung bangkai itu mentah-mentah, yang memberinya sedikit energi. Kemudian dia melihat ke arah tubuh Hunter dan mulai turun dengan bantuan tali. Selain itu, dia juga telah mengirim pesan kepada ayahnya. Lalu dia langsung pergi ke Hunter dan meminta maaf padanya. Kemudian dia memasukkan ponselnya ke dalam sepatu Hunter dan menancapkannya ke perut Hunter. Setelah itu, dia menjatuhkan tubuhnya ke bawah karena dia tidak punya pilihan lain. Beberapa saat kemudian, kita melihat adegan di mana ayah Becky sedang menuju ke menara itu, tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka melihat polisi sedang menutupi sebuah tubuh yang membuat mereka sangat terpukul. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan putri mereka, tetapi kemudian Becky memanggil mereka dari belakang, dan dengan itu film ini berakhir. Jika Anda menyukai video ini sedikit saja, silakan beri suka pada video dan pastikan untuk berlangganan saluran ini.